Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Fikri Fajri Abdillah. Saya merupakan mahasiswa Stikes Sukabumi, RPL 3, program studi S1 Keperawatan. Saat ini saya bekerja di RSUD Kota Bogor. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai prosedur komunikasi terapeutik pada pasien paliatif. Komunikasi pada pasien paliatif merupakan komunikasi yang direncanakan untuk membina hubungan saling percaya antara perawat, pasien, dan keluarga yang menderita penyakit yang mengancam jiwa. Tujuannya sendiri di sini untuk membantu pasien dalam beradaptasi terhadap stresnya. Yang kedua, membantu pasien untuk mengatasi gangguan psikologisnya. Yang ketiga, membuat pasien bisa menjadi merasa nyaman. Yang keempat, yaitu untuk membangun hubungan saling percaya antara perawat, pasien, dan keluarga. Berikut merupakan prosedur komunikasi terapeutik pada pasien paliatif. Selamat pagi, Ibu. Ibu, perkenalkan, saya dengan perawat Fikri yang bertugas pagi ini dari jam 7 pagi sampai dengan jam 14 siang nanti. Ini dengan Ibu siapa ya, Bu? Ita. Ya, Ita ya, Ibu Ita. Di sini saya datang sini untuk berbincang-bincang dengan Ibu untuk apa? Untuk di sini untuk membantu mengurangi beban pikiran yang Ibu derita saat ini. Nah, untuk mengurangi beban pikiran yang Ibu ada saat ini ya, Bu ya. Nah, di sini apakah Ibu bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya? Nah, paling waktunya kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit ya, Bu ya. Nah, untuk saat ini gimana, Bu, kabar Ibu saat ini? Kurang baik, Mas. Kurang baik ya. Ada keluhan nggak, Bu, saat ini? Ya, ada nyeri Nyeri di mana, Bu, nyerinya? Ada nyeri di sebelah mana? sebelah sini, Di payudara. payudara ya. Iya. Nah, yang Ibu rasakan saat ini seperti apa sih, Bu? Yang Ibu pikirkan saat ini? Sedih, Mas. Mm-mm. Kecewa aja. Mm-mm. Marah ada, kesel. Ya pasti sedih sih. Mm-mm. Kenapa, Bu? Sedih kenapa, Ibu? Kemarin kan Mm-mm. dokter datang ya, Mas. Mm-mm. Terus saya kan dijelaskan untuk hasil labnya. Ya. Ternyata dari hasil lab itu saya sakit kanker payudara, Mas. Kata dokter sih udah stadium 3. Ya. Mm-mm. Dan yang bikin saya sedih dan shock itu ternyata dari dokter itu harus diangkat, Mas, payudara Gitu. saya. Baik ya. Ya, jadi gini, Bu, Ibu kan sudah dikasih tahu ya untuk angkat payudaranya 3B ya. Ya, di sini saya jelaskan dulu untuk stadium-stadium kanker payudara itu ya, Bu ya. Dan kanker payudara itu stadiumnya ada mulai dari stadium 0, Bu. Stadium 0, stadium 1 itu ada stadium 1A, 1B juga. Kemudian ada stadium 2, 2A, 2B, ada stadium 3, 3A, 3B, dan 3C, dan ada stadium 4. Ibu kan stadiumnya stadium 3B ya dari dokternya. Stadium 3B itu dimana si sel kankernya udah ada di seluruh payudara Ibu gitu. Dan tindakan yang bisa dilakukan pada kanker payudara 3B itu yaitu dilakukan operasi namanya mastektomi, Bu. Jadi pengangkatan, atau enggak ada pengobatan dengan namanya sih kemoterapi, seperti itu, Bu. Untuk tindakannya yang disarankan dokter emang seperti itu sesuai dengan indikasi penyakit Ibu gitu. Tapi emang harus diangkat ya, Mas ya? Iya. Maksudnya nggak ada cara lain itu, Mas, untuk Ya mungkin itu caranya, alternatifnya antara kemoterapi dan pengangkatan. Cuman dokter menyarankan pengangkatan satu melihat kondisi Ibu kan sekarang masih stabil ya kondisinya. Tindakan pengangkatan untuk mencegah terjadinya penyebaran ke tempat yang lain, Bu. Jadi lakukan pengangkatan gitu. Biasanya setelah dilakukan pengangkatan bisa juga berlanjut dengan nanti kemoterapi sih, Bu, tindakannya seperti itu. Kenapa memang, Bu? Kenapa yang Ibu pikirkan? ya saya takut aja, Mas. Kalau misalkan nanti diangkat, saya kan jadi nggak pede gitu kan. Apalagi kan saya takut suami saya jadi apa ya? Terus tahu sendiri lah, Mas, kalau nggak ada takutnya suami saya jadi jijik atau jadi malah makin gak cinta sama saya gitu. Jadi Saya itu yang takut. Ibu pikirkan ya, Bu. Wah, Ibu harus ingat gini, Bu. Namanya semua manusia nggak ada yang sempurna ya, Bu ya. Pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Apa yang Ibu derita saat ini mungkin Ibu merasa takut, tapi itu bukan menjadi kekurangan Ibu gitu. Itu bukan menjadi kekurangan Ibu. Ibu tetap, nah, apalagi saya lihat keluarga sangat support dengan penyakit Ibu yang saat ini. Mereka mensupport agar Ibu tetap bisa sembuh daripada nanti tidak diangkat,
malah nanti menyebar ke yang lain seperti itu. Itu sih Bu. Kenapa Ibu masih khawatir ya Bu ya? Saya takut Mas, takut aja suami saya nggak terima. Mungkin awal-awal mungkin dia terima gitu kan, tapi kesana-sananya gimana? Nah, Ibu jangan mengkhawatirkan itu dulu Bu. Untuk mengkhawatirkan, yang penting sekarang yang Ibu pikirkan adalah kondisi kesehatan Ibu saat ini. Nah, yang penting Ibu bisa sehat lagi, bisa kembali beraktivitas seperti biasa lagi, jangan memikirkan yang itu dulu. Nah, kalau saya lihat sih, dan ini keluarga tetap support, dan untuk saat ini tetap dampingi Ibu. Jadi Ibu jangan memikirkan yang aneh-aneh dulu untuk kedepannya seperti apa, malah itu dapat menambah beban pikiran Ibu dan dapat mengurangi kondisi Ibu gitu. Kalau Ibu terlalu banyak pikiran, jadi kondisi kesehatan Ibu bisa dapat menurun seperti itu Bu. Kalau untuk harapan hidupnya gimana Mas ke depannya? Kalau untuk harapan hidup ya Bu ya, namanya dokter hanya bisa mendiagnosis ya Bu, hanya bisa mendiagnosis sesuai dengan teori dan keilmuan dokter sendiri. Cuman yang ibu berhak tahu, yang namanya umur, rezeki, semua sudah ada yang mengatur Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur. Meskipun dokter berkata berapa tahun, 1, 5, atau 6 tahun, itu hanya catatan dari dokter. Dokter hanya seorang manusia biasa juga Bu. Tapi tetap ya, yang punya tahu semua kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu tidak boleh memikirkan seperti itu, sudah takut gitu. Ibu jalani aja apa yang bisa dijalani Ibu itu untuk meningkatkan kualitas hidup Ibu gitu. Nah, seperti itu Bu palingan. Oh gitu ya Mas ya. Iya. Ya udah kalau gitu saya ikut kata dokter aja deh Mas. Ya, kalau saya begitu. juga yakin sih dokter pasti akan kasih yang terbaik kan ya Mas ya. Betul Bu, betul sekali Bu itu ya. Mungkin ini sangat sulit ya bagi Ibu ya, sangat sulit. Emang dengan kondisi yang seperti ini sulit bagi Ibu. Tapi saya lihat Ibu sangat kuat gitu. Saya senang Ibu bisa mengambil keputusan gitu, atas keputusan Ibu yang Ibu akan lakukan gitu untuk tindakan kedepannya. Nah, di sini keluarga, tim perawatan, tim dokter di sini akan selalu support Ibu. Keluarga juga mensupport Ibu untuk kesehatan Ibu. Jadi Ibu jangan khawatir. Dan ingat, Ibu harus tetap selalu mengikhlaskan apa yang dikasih oleh Allah. Mungkin saat ini ada ujian ya buat Ibu ya. Dan ujian dan juga mungkin ini untuk mengukur dosa buat Ibu juga. Nah, Ibu harus tetap semangat. Saya sangat senang kalau Ibu bisa support, bisa sangat semangat untuk melakukan terapi atau pengobatan untuk penyembuhan Ibu, karena ini kan untuk keluarga juga ya Bu ya. Dengan kesehatan Ibu yang makin meningkat, nah ini akan bantu juga untuk kepada keluarga kalau Ibu gitu. Jadi kalau Ibu semangat juga untuk penyakit-penyakit, insya Allah mungkin Ibu dapat diberikan kesembuhan ya Bu ya. Kalau Ibu semangat juga, daya tahan tubuh Ibu akan menjadi lebih kuat. Mudah-mudahan apa yang Ibu ambil keputusan saat ini adalah keputusan yang terbaik ya Bu ya. Dan mudah-mudahan saya sebagai perawat akan selalu mendoakan dengan tindakan yang akan dilakukan kepada Ibu. Mudah-mudahan lancar, diberikan kelancaran, diberikan jalan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan Ibu ya Bu ya. Ibu harus tetap semangat ya Bu ya. Ya, jangan mau memikirkan beban yang lain, mikirkan yang aneh-aneh ya Bu ya. Sekarang mah jangan mikirin yang aneh-aneh dulu. Yang penting Ibu sehat untuk diri Ibu dan sehat untuk keluarga tercinta ya Bu ya. Ya mungkin itu ya Bu ya. Gimana Bu untuk saat ini setelah ngobrol-ngobrol perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah udah lega ya Mas ya. Sudah lega ya. Nah, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Kalau Ibu sudah lega, ya Fikri mengucapkan sekali lagi biar Ibu lancar untuk tindakannya nanti ya Bu ya. Biar lancar, cepat sehat ibunya ya. Ya bisa berkumpul lagi dengan keluarga di rumah seperti biasa ya Bu ya. Oke deh, mungkin sekian ya Bu ya untuk bincang-bincang pagi ini ya Bu ya. Nah, Fikri juga akan ke pasien lain dulu. Nanti rencananya Fikri akan balik lagi untuk ada pemberian obat kepada Ibu ya, untuk obat anti nyeri. Nanti Fikri balik lagi ke sini ya Bu ya. Cukup sekian bincang-bincang kali ini. Fikri izin pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.